Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Aidil Athalik Tamrin dengan NIM S1S12078. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang JavaScript. Untuk materi pertama, ada JavaScript event atau JavaScript acara. JavaScript event merupakan hal yang terjadi pada elemen HTML. Ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada peristiwa ini. Untuk event HTML sendiri merupakan peristiwa HTML yang dapat berupa sesuatu yang dilakukan browser atau sesuatu yang dilakukan pengguna. Berikut contoh untuk peristiwa HTML. Yang pertama, halaman web HTML telah selesai dimuat. Yang kedua, bidang input HTML telah diubah. Dan ketiga, tombol HTML diklik. Untuk memungkinkan atribut event dengan kode JavaScript ditambahkan HTML ke dalam elemen HTML. Yang pertama itu dengan kutipan tunggal. Kita bisa dilihat ini untuk elemen eventnya itu kutipannya hanya satu atau tunggal, dan yang di bawahnya ini untuk tanda kutip ganda. Untuk elemen eventnya itu JavaScript menggunakan dua tanda kutip. Dalam contoh berikut, klik atribut dengan kode ditambahkan ke button. Untuk contohnya itu seperti kita lihat di sini. Ini kurang lebih contohnya untuk button onClick dengan dokumen getElementById demo. Ini kita masukkan ke inner HTML dan date di sini untuk menunjukkan the time is di sini. Ketika kita pencet the time is, maka akan muncul waktu saat ini. Selanjutnya untuk klik button untuk inner HTML. Kita tidak menggunakan dokumen .getElementById. Ini bedanya yang pertama dan kedua. Ketika kita klik the time is, misalnya kita ubah di sini, kita ubah waktu saat ini. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, kita run, ini akan berubah kotaknya di sini, dan ketika kita klik untuk kode onClick-nya, itu di dalamnya akan tertera waktu saat ini. Bedanya dengan yang tadi, kalau ini kita menggunakan dokumen getById, itu dia waktunya berada di luar. Itu bedanya dengan yang kedua tadi. Yang kedua itu waktunya akan terganti dengan waktu saat ini masuk ke dalam. Untuk acara HTML umum ada beberapa peristiwa. Yang pertama itu dalam perubahan untuk mendeskripsikan elemen yang telah diubah. Selanjutnya on change itu untuk elemen HTML yang sudah diubah. Yang kedua itu on click untuk pengguna klik di elemen HTML. Yang ketiga on mouse over itu ketika pengguna menjauhkan mouse dari HTML.
ini on mouse, ini ketika mendekati mouse mendekati HTML. Yang kelima on key down, itu ketika pengguna mengklik keyboard. Yang terakhir on load, ketika browser sudah selesai memuat suatu halaman. Yang selanjutnya kita coba lihat di string JavaScript. String JavaScript di sini digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. String JavaScript adalah 0 atau lebih besar karakter yang ditulis dalam tanda kutip. Untuk contohnya, misalkan kita buat HTML-nya, misalkan kita coba sini. Untuk teksnya di sini kita ganti menggunakan nama kita sendiri. Misalnya saya masukkan nama saya, Muhammad Bayu Aidil. Ketika di run itu maka akan berubah menjadi Muhammad Bayu Aidil. Di sini untuk memuat JavaScript-nya, ini JavaScript string-nya berasal dari sini. Kemudian kita juga dapat menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda di sini. Yang pertama ini car name 1 itu untuk dua tanda kutip. Sedangkan untuk car name 2 itu untuk satu tanda petik. Misalkan kita coba di sini, ketika saya ubah untuk car name satunya menjadi pemrograman di car name 2-nya itu saya ubah menjadi dasar. Maka keduanya ini akan bergabung. Untuk kita langsung run saja. Maka kedua kata ini yang kita tulis ini akan bergabung menjadi satu kalimat. Bedanya itu yang pertama menggunakan dua tanda kutip, dan yang kedua itu menggunakan satu tanda kutip. Untuk yang selanjutnya itu kita juga dapat menggunakan tanda kutip di dalam string selama tidak cocok dengan tanda kutip di sekitar string. Misalkan kita coba lagi. Misalnya itu answer 1. Misalkan sini kita buat dalam bentuk percakapan. Misalkan kita hi, dia, nama kamu siapa? Untuk yang keduanya ini kita menggunakan dua tanda kutip. Yang pertama itu tanda kutip 2, dan di dalamnya itu kita masukkan tanda kutip 1. Kan nama saya Joni. Nama saya Joni. Sini biasa dipanggil
John. Untuk di sini kita menggunakan beberapa paduan. Yang pertama itu kita menggunakan seutuhnya tanda kutip 2. Yang answer 2 itu kita gunakan 2 gabungan. Yang pertama itu tanda kutip 2 dan di dalamnya ada tanda kutip 1. Sedangkan untuk answer 3-nya kebalikan dari kedua. Kita gunakan pertama dulu tanda kutip 1 dan di dalamnya ada tanda kutip 2. Kita run. Hasilnya itu akan berubah menjadi ini. Hai, nama kamu siapa? Nama saya Johnny, biasa dipanggil John. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk menemukan panjang string yang digunakan. Misalkan ini kita coba lagi. Di sini untuk menentukan jumlah huruf yang dimasukkan ke dalam teks. Misalkan di sini saya ketik Universitas Halu Oleo. Ketika kita run itu maka hasilnya akan 22. Itu artinya kita menggunakan sebanyak 22 kata di sini. Selanjutnya untuk karakter pelarian. Karena string harus ditulis dengan tanda kutip, JavaScript akan salah memahami string ini. String yang ini, string akan dipotong menjadi kami adalah yang disebut. Untuk menghindari masalah ini, kita harus menggunakan karakter escape backslash. Kodenya itu seperti ini, kita lihat. Ini kodenya dan hasilnya dan deskripsinya. Ini untuk satu quotes. Itu hasilnya ini, kodenya itu ini. Kodenya dan hasilnya ketik 1. Untuk kode ini hasilnya itu kutip 2 dan untuk kode ini hasilnya itu strap. Untuk contohnya di sini. Ketika di sini kita ubah menjadi pilihan kata yang dimaksud. Di sini kita menggunakan simbol yang tadi. Salah satu simbol yang tadi, misalnya kita gunakan double quotes, itu kodenya ini kita masukkan. Ketika di run, kita ulang. Ini seperti ini terbalik. Ya, itu akan berubah menjadi pilihan kata yang dimaksud. Yangnya ini kita menggunakan kode yang ini untuk
menampilkan hasil petik 2 seperti ini. Ketika kita mau ganti ke petik 1, tinggal kita ubah di sini menjadi petik 1, maka akan terubah juga. Ya, kurang lebih seperti begini. Untuk selanjutnya itu ada, untuk yang materi ketiga ada metode string JavaScript atau JavaScript string method. Metode string ini akan membantu kita untuk dalam membuat string. Nilai primitif seperti tadi John Doe tidak dapat memiliki properti atau metode karena bukan objek. Tetapi dengan JavaScript, metode dan properti yang tersedia untuk nilai primitif, karena JavaScript memerlukan nilai primitif sebagai objek pada saat mengeksekusi metode dan properti. Misalkan tadi yang kita sudah praktekkan tadi untuk panjang tali, ini untuk menentukan berapa panjang properti dan mengembalikan panjang string. Misalkan ini kita ubah menjadi mata kuliah pemrograman dasar. Ketika kita run, maka langsung terdeteksi panjang kata yang digunakan itu ada 28 huruf. Maksud saya terdeteksi langsung terdapat 28 huruf dalam kalimat mata kuliah pemrograman dasar. Selanjutnya, untuk mengekstrak bagian string, ada 3 metode untuk mengekstrak bagian tersebut. Yang pertama, slash atau start dan end. Yang kedua, substring start end. Dan terakhir, substr atau start dan length. Yang pertama itu metode irisan atau slash, mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang dieksekusi dalam string baru. Metode ini mengambil 2 parameter. Yang pertama, posisi awal dan posisi akhir. Akhirnya itu tidak termasuk. Oke, kita langsung saja coba latihan. Yang pertama itu di sini ada kata apple, banana, dan kiwi. Di sini untuk slice-nya ada 7 dan 13. Misalkan di sini ini 7-nya di sini itu menunjukkan kata ketujuh yang ditulis dari depan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termasuk spasi, maka akan terbaca dari huruf B sampai ke 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka di sini akan terbaca banana. Ketika kita ganti di sini menjadi misalkan naga, di sini kucing, dan singa. Di sini kita mulai dari misalkan kita mau menunjukkan kucing. Kita hitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini maka kita ganti dengan 6.
sampai 7, 8, 9, 10, 11 sampai 11. Ketika kita run, di sini sampai 12 akan terbaca kucing. Selanjutnya untuk yang kedua itu, jika parameter negatif, posisi dihitung dari akhir string. Contoh, ini memotong bagian string dari posisi -12 ke -6. Misalkan ini itu dari -12 ke -6. Banana di sini mulainya akan di sini. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu terhitung dari belakang -12 sampai dengan depan -6. Ketika kita mau menunjukkan misalkan apple di sini, bisa kita ganti menjadi -12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Misalkan sini kita ganti -19 sampai -14. Ketika kita run, maka yang terbaca itu adalah apple. Selanjutnya, jika kita akan menghilangkan parameter kedua, metode ini akan memotong sisa string. Misalkan ini 7. Kita hitung dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan mulai terbaca dari banana sampai akhirnya. Misalkan di sini kita run dari misalkan 9, maka akan berjalan nana dan kiwi dari huruf 9 sampai belakang. Selanjutnya metode substring. Substring ini mirip dengan slice, bedanya substring tidak dapat menerima indeks negatif. Kalau tadi dia metode irisan atau slice itu bisa menghitung dari belakang atau negatif, sedangkan di substring itu tidak bisa. Dan yang terakhir ada metode substr, mirip dengan slice. Perbedaannya bahwa parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstrak. Misalkan di sini kita di sini untuk menunjukkan kata pertama yang akan muncul banana itu huruf ke-7, dan 6-nya ini menunjukkan banyaknya huruf pada kata tersebut. Banana terdiri dari 6 huruf. Misalkan kita mau menunjukkan kiwi, dari itu kita ganti di sub str-nya menjadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka dari 14 kiwi itu ada 4 huruf. Kita run. Di sini dari 15. Maka akan muncul kiwi. Selanjutnya di sini ada
mengganti konten string. Di sini kita menggunakan replace. Metode ini digunakan untuk mengganti nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string. Misalkan kita coba ketika kita di sini di programnya itu menggunakan text replace. Dari ketika kita klik try it di sini, itu akan yang tadinya Microsoft itu akan berubah menjadi W3 School. Di sini perubahannya kita bisa lihat dari sini, dari text replace dari yang pertama Microsoft dan yang akan berubah menjadi W3 School. Untuk replace metode tidak mengubah string. Itu disebut tidak mengubah string, tapi menggantikan dengan string yang baru. Secara default, replace metode ini hanya menggantikan kecocokan pertama. Di sini artinya ketika di sini harus selaras. Ketika kita klik try it, akan berubah menjadi W3 School. Perubahannya itu di sini. Dan yang terakhir itu untuk mengganti di sini. Secara default replace metode ini peka terhadap huruf besar atau kecil. Menulis Microsoft dengan huruf besar tidak berfungsi. Misalkan sini kita coba di yang pertamanya itu Microsoft dengan huruf besar dan huruf besar semua, dan W3 School-nya itu hanya W-nya yang huruf besar. Kita coba. Di sini tidak akan berfungsi karena kembali lagi dengan yang kedua tadi, hanya menyocokkan dengan kecocokan yang pertama. Ketika kita menggunakan huruf besar di awalannya, kita juga di yang menggantikannya juga harus kita ubah menjadi huruf besar di awalnya. Dan yang ketiga ada mengubah ke huruf besar dan huruf kecil. Misalkan kita coba di sini itu menggunakan program kode itu text to uppercase. Ketika kita klik try it, maka hello world-nya itu akan berubah menjadi huruf besar semua. Bisa kita ketika kita mau mengubah katanya di sini bisa kita ubah menjadi misalkan selamat datang. Misalkan sini kita ganti menjadi selamat datang. Kita run, kita coba. Di sini akan menjadi selamat datang, terubah. Selanjutnya ada metode concat. Itu di concat itu menggabungkan dua atau lebih string. Misalkan untuk teks yang pertama itu hello dan teks kedua itu word. Teks ketiganya itu kita concat antara teks pertama dan teks kedua, dilengkapi dengan titik 2. Misalkan kita coba, misalkan di sini teks pertamanya kita selamat, teks keduanya datang. Maka teks ketiganya akan menggabungkan antara teks pertama dan teks kedua. Misalnya kita run, akan berubah menjadi satu kalimat. Untuk selanjutnya, concat metode dapat digunakan sebagai pengganti operator plus. Kedua baris ini melakukan hal yang sama. Misalkan ini teks hello,
ditambah dengan tanda petik 2 ditambah dengan word, itu sama dengan hello di concat dengan petik kedua dan word. Selanjutnya ada string. The string metode menghapus spasi dari kedua sisi. Misalkan misalkan di sini yang pertama, teks pertamanya itu ada hello world, tapi dibatasi dengan spasi awal dan akhir yang cukup lebar. Dan hasilnya kita coba sendiri. Di sini bisa kita lihat untuk teksnya itu ada spasi yang cukup luas. Ketika kita klik try it, maka hello world itu dinyatakan tersemat di atas. Hello world-nya itu akan otomatis menghilangkan spasinya yang berlebihan. Maka yang tadinya spasinya memiliki jarak yang cukup lebar, ketika kita klik itu akan berubah menjadi tidak ada spasinya. Selanjutnya itu padding string JavaScript. Untuk menambahkan metode string atau pad start dan pad end untuk mendukung padding di awal dan akhir. Sekarang kita coba. Misalkan di sini paddingnya 0,005. Kita menggunakan padding startnya itu dari 4. Sini ada 4 huruf dimulai dari 0. Di paddingnya ini 5. Misalkan di sini kita ganti menjadi 6. Misalkan 9. Ketika kita run, ini akan berubah menjadi 9. Di sini kita ubah menjadi misalkan 2. Maka awalannya itu akan berubah menjadi 229 maksudnya. 2-nya ada 3 kali sampai 4 huruf. Misalkan di sini kita tambahkan menjadi 6. Maka akan menjadi 6 angka. Selanjutnya ada metode chart. Di sini metode untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu atau posisi dalam sebuah string. Misalkan kita coba. Di sini hello world. Di sini yang terbaca hanya H. Misalkan di sini kita ubah menjadi 4. Misalkan ketika kita run, itu yang terbaca huruf keempat. Itu ada huruf O. Misalkan di sini kita ubah lagi menjadi 6, maka yang terbaca akan huruf W. Selanjutnya access property. Ini akan memungkinkan akses properti pada string. Misalkan kita coba. Di sini kita ubah menjadi misalkan 3. Maka yang muncul huruf yang ketiga yaitu L. Misalkan kita di sini kita hapus lagi. Kita ganti dengan 8, maka huruf ke-8 sini adalah R, maka yang terbaca adalah R. Selanjutnya di sini kita ada mengubah string menjadi array.
String dapat diubah menjadi array dengan split. Kode split contohnya. Ini split, misalkan di sini kita lihat di contohnya untuk text split kode koma itu split commas. Untuk text split spasi akan split on space. Ketika text split tanda garis lurus itu menunjukkan split on pip. Misalkan kita coba latihan text split koma di sini kita menunjukkan huruf yang pertama yaitu koma. Misalkan sini kita coba kita ganti menjadi 5. Kita run, itu yang terbaca adalah F, yang F ini. Selanjutnya itu ada materi selanjutnya, ada JavaScript string search. Di dalam metode JavaScript untuk mencari string kita menggunakan 4. Yang pertama string.index dari, yang kedua string.last index of, dan ketiga string.mulai dengan, dan yang terakhir string.berakhir dengan. Yang pertama kita ada string.index dari. Metode ini untuk mengembalikan indeks posisi yang first terjadinya teks ditentukan dalam string. Misalkan di sini kita langsung coba untuk latihan. Di sini ketika kita mencari index of location itu maka akan menampilkan angka 7 di mana kata location itu berada di huruf ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalkan di sini kita ganti untuk menampilkan kata where. Maka di sini tentu bukan 7, berubah menjadi 14. Di mana where itu huruf ke 14. Selanjutnya string index terakhir. The last index of method itu mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Misalkan di sini location itu berada di 21. Kita coba. Misal di sini last index of location itu akan menampilkan ke 21 karena di sini akan terhitung dari kata location yang berada di terakhir. Kata location yang terakhir itu yang ini menunjukkan ke kata ke 21. Selanjutnya string pencarian atau the search. Metode pencarian string untuk nilai tertentu dan kembali ke posisi pertandingan. Contohnya yaitu let str itu please locate where locate occurs. Location-nya itu
dan hasilnya itu ada 7. Di mana kata locate itu dari huruf ke-7 di sini locate. Dari awal kita hitung, maka locate itu dimulai dari angka ke-7. Ini apakah kamu menyadari yang metode pertama itu index of dan search itu sama, yang seperti yang tadi mereka menerima argumen atau parameter yang sama dan mengembalikan nilai yang sama. Kedua metode tersebut tidak sama nilai penyebabnya. Yang pertama itu the search metode tidak bisa mengambil argumen posisi start kedua. Sedangkan kalau the index of metode tidak bisa mengambil nilai-nilai pencarian yang kuat. Seperti ini. Dan yang selanjutnya ada itu string termasuk. The includes. Metode mengembalikan true jika string berisi nilai tertentu. Misalkan di sini ada teksnya hello world, welcome to universe. The text include itu word. Itu return hasilnya itu benar. Seperti yang tadi metode mengembalikan true jika berisi nilai tertentu. Misalkan di sini hello world. Di sini akan true karena word itu berada dalam satu kalimat. Misalkan di sini kita coba wordnya ganti dengan dunia. Maka runnya itu kita run hasilnya false. Karena dunia tidak terdapat pada teks yang tadi. Selanjutnya ada string mulai dengan. Itu the start switch kembali dengan true jika string dimulai dengan nilai tertentu. Jika false, misalkan ini hello world, welcome to the universe, text starts switch hello. Hasilnya itu akan true sama seperti yang tadi. Di sini kita mulai dengan selanjutnya ada string mulai dengan. Di sini string start switch kembali dengan metode true jika string dimulai dengan nilai tertentu. Jika false, misalkan di sini sama seperti tadi hello world, welcome to the universe. Text start switch hello. Di sini akan menilai benar karena pada kalimat tersebut yang di sini hello terdapat pada kata pertama. Ketika kita ubah di sini menjadi to, tentu saja akan bernilai false karena to bukan kata pertama. String berakhir dengan itu sama dengan yang tadi juga. Di sini do akan bernilai true karena doi itu merupakan kata terakhir. Yang selanjutnya ada JavaScript number. JavaScript number itu atau JavaScript hanya memiliki satu jenis angka. Angka dapat ditulis dengan atau tanpa desimal. Misalkan sini yang pertama itu dengan desimal 3,14 dan yang kedua itu lihat Y-nya itu tanpa desimal
hanya 3 saja. Di sini ketika kita menuliskan angka seperti yang dikatakan tadi, bisa dengan menggunakan desimal dan bisa juga tidak menggunakan desimal. Misalkan di sini yang tidak menggunakan desimal, kita bisa ubahnya menjadi misalkan 10 dan menggunakan desimal itu 99,99. Sekitaran akan berubah menjadi yang kita ubah tadi sini. Selanjutnya, bilangan ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponen. Seperti ini notasi ilmiahnya. Misalkan yang pertama 1, 2, 3, E5. Hasilnya itu akan menunjukkan seperti yang ini. Dan yang kedua, lihat Y-nya itu 1, 2, 3, E-5. Itu akan ditulis dengan notasi ilmiah eksponen 0,00123. Misalkan di sini kita ganti menjadi 1168, E-nya jangan terbanyak, misalkan kita pakai 3. Ini menunjukkan berapa angka di belakang koma, misalkan di sini kita ganti menjadi 4 angka di belakang koma. Kita kitaran yang pertama itu 168 dengan 3 nolnya. Sini karena kita ubah menjadi 3 tadi, dan minus 4-nya di sini 1, 2, 3, E-4, artinya 4 angka di belakang koma. Yang selanjutnya presisi atau bilangan bulat atau angka tanpa titik atau notasi eksponen, akurat hingga 15 digit. Seperti contohnya ini, dilihat X ada 9999 dan seterusnya, X akan menjadi 9999 seterusnya. Itu berlaku untuk hanya untuk bilangan bulat. Dengan tadi akuratnya hanya sampai 15 digit. Untuk jumlah maksimum desimal adalah 17, tapi aritmetika floating point tidak selalu 100% akurat. Seperti yang ini tadi. Misalkan ini kita mau menjumlahkan 0,2 tambah 0,3. Yang seharusnya jawabannya 0,3 itu hasilnya akan seperti ini. Tidak selamanya akurat. Misalkan sini kita ganti 0 jadi 1,3 ditambah 0,2. Di sini ini hasilnya akurat, yang tidak akurat misalkan kita ganti dengan sini 7,7, sini 0,9. Di sini juga hasilnya akurat. Ini kita ganti dengan 1, di sini lupa ganti tadi 1,7, di sini 0,9 kan? Hasilnya ini untuk hasilnya yang akurat. Selanjutnya untuk menambahkan angka dan string, peringatan untuk
JavaScript menggunakan operator tambah untuk penambahan dan penggabungan. Angka ditambahkan, string dan digabungkan. Jika Anda menambahkan 2 angka, maka hasilnya akan menjadi angka. Misalkan ini, kita mempunyai angka yang pertama itu 10 dan angka kedua 20. Let Z-nya itu kita tambahkan yang X tambah Y akan menjadi 30. Misalkan di sini kita ubah untuk yang pertamanya itu misalkan 14 dan let Y-nya itu misalkan kita 28. Maka let Z-nya itu X ditambah Y, 14 ditambah 28. Maka hasilnya 42. Jika Anda menambahkan 2 string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Ini yang tambahnya tadi. Menggabungkan string. Yang pertama 10 dan 20 itu akan langsung bergabung menjadi 1020 atau 1020. Kita coba di sini misalkan 102, di sini 26. Maka akan bergabung menjadi 1, menjadi 10226. Jika Anda menambahkan angka dan string, hasilnya akan menjadi rangkaian string. Seperti yang tadi. Ini juga sama. Jika Anda menambahkan string dan angka, maka akan hasil menjadi rangkaian string. Yang selanjutnya itu ada string numerik. String JavaScript dapat memiliki konten numerik. Yang pertama itu let X-nya itu 100 tanpa petik 2 itu X-nya itu akan menjadi number atau angka, dan let Y-nya itu 100 dengan petik 2 itu akan menjadi string. JavaScript akan mencoba mengonversi string menjadi angka di semua operasi numerik ini bekerja. Misalkan untuk let 1-nya itu 100 dan let 2-nya 10. Itu akan mengonversi string yang tadinya string akan dikonversi menjadi numerik. Ketika kita coba, itu akan mengikuti operasi bilangan. Misalkan di sini 15 kita bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 5. Bisa juga kita mengubah di sini operasi bilangannya menjadi kurang. 15 kurang 3 sama dengan 12. Ya. Seperti yang kita sudah coba tadi, ini akan juga berfungsi untuk perkalian, pengurangan, tapi tidak akan berhasil untuk penjumlahan. Karena ketika kita jumlahkan itu akan menggabung menjadi sebuah string. Misalkan sini yang pertamanya 104 dan yang terakhirnya itu 9. Let Y-nya 9, maka itu akan menggabung, tidak menghasilkan sebuah operasi bilangan, tetapi akan berubah menjadi string, bergabung semuanya. Selanjutnya, none atau bukan angka. None adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi, atau mencoba melakukan aritmetika dengan string atau non-numerik akan menghasilkan none atau bukan angka. Misalkan di sini ada angka
ada let x 100 per up apple. Ini ketik 2 apple, maka hasil itu x akan menjadi bukan angka. Karena di sini bukan maksud angka karena ada hurufnya. Lakukan di sini. Ketika kita menuliskan inner 100 per apple dalam kurung apple, maka tidak terbaca, maka hasil ini akan non-numeric atau non. Namun jika string berisi nilai numerik, maka hasilnya berupa angka di sini tadi. Kenapa yang pertamanya tadi bukan numerik? Karena di dalam string itu berupa huruf, bukan angka, sehingga tidak terbaca sebagai angka. Yang kedua itu terbaca sebagai angka karena di dalam string itu terdapat angka, itu angka 10. Selanjutnya ada terhingga atau infinity. Adalah nilai yang akan dikembalikan ke JavaScript jika Anda menghitung angka di luar angka terbesar yang mungkin. Misalkan kita mempunyai let my number 2, ketika 2 infinity itu maka hasilnya akan tidak terbatas. Seperti ini. Selanjutnya ada hexadesimal. JavaScript menafsirkan konstantan numerik sebagai hexadesimal jika didahului oleh 0x. Seperti ini. Ini akan menghasilkan hexadesimal karena tadi itu didahulukan dengan OX. Jadi 25. Misalkan kita coba di sini. Misalkan di sini kita ganti, kita hilangkan OX-nya. Maka ketika kita run, FFX ini tersendaran di sini kita hilangkan juga OX-nya. Maka itu akan tidak terbaca. Selanjutnya ada JavaScript number method. Metode atau properti angka itu nilai primitif seperti 3,14 atau 2014 tidak boleh memiliki properti dan metode karena bukan objek. Tapi dengan JavaScript, metode dan properti juga tersedia untuk nilai primitif karena JavaScript memperlakukan nilai primitif sebagai objek saat mengeksekusi metode dan properti. Yang pertama itu metode string. Metode string yaitu metode untuk mengembalikan nomor sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan pada semua jenis angka. Misalkan kita mau mengembalikan nomor sebagai string. Misalkan yang pertama let x ada nomor 1, 2, 3. Kita gunakan toString untuk mengembalikan menjadi string. Sini ada angka 1, 2, 3 dari number, kita akan ubah ke string. Misalkan di sini kita ubah menjadi 67. Sini juga 67.
kita ubah menjadi 67. Di sini kita ubah lagi dengan 60 ditambah dengan 7. Maka hasilnya adalah 67 semua. Itu metode untuk mengembalikan nomor sebagai string. Yang selanjutnya ada metode to eksponensial. Untuk mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial. Misalkan kita punya nilai X sama dengan 9,656. Itu kita eksponensialkan atau mengembalikan string dengan angka yang dibulatkan. Contohnya di sini. Di sini kita ubah, misalkan kita 4,765. Kita kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Dalam metode ini kita akan mendefinisikan jumlah karakter di belakang titik desimal. Untuk parameter adalah opsional. Jika Anda tidak menentukannya, JavaScript tidak akan membulatkan angka. Yang kedua ada metode to fixed, yaitu untuk mengambilkan string dengan nomor yang ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. Misalkan di sini kita punya angka 9,656. Yang pertama 0. Kita itu untuk mengembalikan 0. Misalnya itu hasilnya akan 10. Kita bulatkan 9,656 itu kita bulatkan menjadi 10. Misalnya yang kedua itu to fix 2. Itu 2 angka di belakang koma. Kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, menjadi hasilnya itu 9,66 kayak yang mendekati. Dan seterusnya, ini 4 angka di belakang koma dan ini 6 angka di belakang koma. Di sini misalkan kita ganti angkanya menjadi 1,43. Dan untuk yang tidak pakai koma dulu itu kita bulatkan menjadi 1 karena di bawah 5. Yang kedua itu 2 angka di belakang koma jadi 1,44 dan seterusnya. Selanjutnya adalah metode untuk precious, untuk mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Ini untuk mengembalikan string dengan nomor yang ditulis dengan panjang tertentu. Yang selanjutnya itu metode value of, untuk mengembalikan angka sebagai angka. Yang selanjutnya ada metode percent, yaitu untuk mempercent string dan mengembalikan bilangan bulat. Spasi diperbolehkan hanya nomor pertama yang dikembalikan. Misalkan ini percent 0 min 10, hasilnya akan min 10. Mengembalikan bilangan ini hanya untuk bilangan bulat. Meskipun persennya ini kita masukkan dalam bentuk desimal, maka yang terbaca hanya untuk bilangan bulat saja. Ini persen float ini untuk
mempersaing string mengembalikan angka, spasi diperbolehkan hanya nomor pertama yang dikembalikan. Ini hanya nomor pertama yang dikembalikan. Misalkan di sini ada beberapa angka itu yang terbaca hanya nomor angka pertama. Selanjutnya di sini ada properti nomor dan JavaScript min value dan maksimal value untuk memberikan jumlah terbesar yang mungkin dalam JavaScript. Misalkan di sini ada number untuk max value. Kurang lebih angka maksimalnya itu ini, dan ini untuk minimal value. Selanjutnya ada JavaScript array. Array JavaScript digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam suatu variabel. Contohnya, misalkan kita ada const card, misalkan di dalam card itu ada beberapa variabel. Misalnya variabel pertama itu sub, Volvo, dan BMW. Di dalam array ini dengan konstanta charge itu di dalamnya ada beberapa variabel. Yang pertama itu sub, Volvo, BMW. Ketika kita misalkan sini kita ganti ke variabelnya menjadi misalkan 1, sini 2, sini 3, bisa kita tambahkan juga variabelnya. Misalkan kita tambahkan lagi variabelnya. Ketika kita run, maka akan terbaca variabelnya seperti ini, 1, 2, 3, dan selanjutnya kita pelajari apa itu array. Array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Jika Anda memiliki daftar item, misalkan itu daftar nama mobil, untuk menyimpan mobil dalam satu variabel tunggal, itu seperti tadi contohnya. Namun, bagaimana jika ingin menelusuri mobil dan menemukan yang lebih spesifik? Bagaimana jika bukan 3 mobil tapi 300? Itu solusinya adalah array. Untuk menampung banyak nilai di bawah satu nama, Anda akan dapat mengakses nilai dengan merujuk ke nomor indeks. Cara membuat array itu, kita menggunakan literal array dengan cara termudah, yaitu membuat array JavaScript. Yang pertama, kita konstanta, terus masukkan nama array-nya. Terus kita masukkan variabel atau item yang ada dalam array tersebut atau yang mencakupi dalam array tersebut. Kita sudah coba yang tadi. Selanjutnya spasi dan jeda baris tidak penting. Deklarasi dapat menjangkau beberapa baris. Bisa kita tulis memanjang seperti yang tadi, tapi bisa juga kita ubah menjadi bentuk menurun ke bawah. Atau Anda juga bisa membuat lari, lalu menyediakan elemen. Yang pertama itu cards yang kita tutup kurung, terus cards 0.
Tapi di sini agak lebih ribet, lebih baik kalau mau memudahkan kita pakai yang pertama atau yang kedua tadi. Selanjutnya, menggunakan kata kunci JavaScript baru. Contoh berikut membuat array dan memberikan nilai padanya. Seperti array yang tadi. Anda akan akses elemen array, Anda bisa mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks. Dan catatan indeks dimulai dari 0. 0 adalah elemen pertama dan 1 adalah elemen kedua. Jadi untuk membuat elemen array, kita harus membuat dari 0, bukan dari 1. Karena indeks array dimulai dari 0, bukan dari 1. Untuk akses array lengkap dengan JavaScript, array lengkap dapat diakses dengan mengacu pada nama array. Misalkan, kita coba. Di sini konstantannya cars. Di dalam cars itu terdapat beberapa variabel, misalnya subs, Volvo, dan BMW. Kita dapat memasukkan beberapa variabel itu dalam satu nama array, yaitu cars. Array juga adalah objek. Di sini array adalah jenis objek khusus dengan tipe of object operator dalam JavaScript mengembalikan objek untuk array. Tetapi array JavaScript paling baik digambarkan sebagai array karena menggunakan angka untuk mengakses elemennya. Dalam hal ini, person mengembalikan 0, John. Elemen array bisa juga menjadi objek. Variabel JavaScript dapat berupa objek. Array adalah jenis objek khusus. Karena itu, Anda dapat memiliki variabel dengan tipe berbeda dengan array yang sama. Karena Anda dapat memiliki objek dalam array, Anda dapat memiliki fungsi dalam array, Anda dapat memiliki array dalam array. Ini untuk mengakses elemen array pertama. Misalkan di sini dalam nama array itu fruit. Dalam array fruit ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama banana, orange, apel, dan mango. Kita mencari elemen pertama pada array fruit tersebut, yaitu maka terbaca banana. Jika kita mencari elemen kedua, tentu saja akan yang terbaca adalah apple. Dan untuk mengakses elemen array terakhir, yaitu kita menggunakan -1. Itu akan terbaca banana, karena banana merupakan elemen terakhir dalam array fruit. Kita juga bisa menggunakan dengan elemen array perulangan. Cara teraman untuk menggunakan perulangan melalui array menggunakan for loop. Untuk perulangan. Di sini array fruitnya itu banana, orange, apel dan mango. Mango itu kita menggunakan perulangan dengan program seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan elemen array.
Cara termudah untuk menambahkan elemen baru ke array dengan menggunakan push. Misalkan di sini kita sudah memiliki array fruit dengan variabel banana, orange, dan apel. Di sini kita bisa menggunakan fruit push untuk menambahkan lemon, sehingga ketika pertamanya itu hanya ada 3 fruit di dalamnya. Ketika kita menambahkan fruit dot push lemon, ketika kita try it, maka harus muncul lemon sebagai member baru dari variabel di fruit. Array asosiatif. Banyak bahasa pemrograman mendukung array dengan indeks bernama. Array dengan indeks bernama disebut array asosiatif atau hash. JavaScript tidak mendukung array dengan indeks bernama. Misalkan kita punya konstanta person. Di dalamnya itu ada yang pertama itu John, yang kedua Do, yang ketiga itu 46. JavaScript dapat mendukung array dengan indeks bernama. JavaScript menggunakan indeks bernama. Ketika kita mendapatkan person 0 itu John, ditambah dengan person angka yang ketiga itu, maka akan tersambung dengan John 3. Perbedaan antara array dan objek. Dalam JavaScript, array menggunakan indeks bernomor, sedangkan objek menggunakan indeks bernama. Kapan kita menggunakan array dan kapan harus menggunakan objek? JavaScript tidak mendukung array asosiatif. Anda harus menggunakan objek ketika Anda ingin nama elemen menjadi string atau teks, dan Anda harus menggunakan array bila Anda ingin nama menjadi angka. Hindari array baru, tidak perlu menggunakan konstruktor array. Gunakan kurung Kurosawa sebagai gantinya. Dan bagaimana kita mengenali array? Dengan operator JavaScript tipe of mengembalikan objek. Solusi pertama untuk mengatasi masalah ini, ECMAScript 5 mendefinisikan metode baru, array is array. Dan solusi 2, Flutter mengembalikan true jika sebuah objek dibuat dengan konstruktor yang diberikan. Selanjutnya ada JavaScript array method. Yang pertama, mengubah array ke string to. Metode JavaScript toString mengonversi array menjadi string nilai array, dipisahkan koma. Misalkan di sini ada konstanta fruit, di dalamnya itu ada banana, orange, apple, dan mango. Kita menggunakan inner HTML fruit to string untuk mengonversi array menjadi nilai array, dipisahkan oleh koma. Saat ini fruit di sini dalam link ini yang dari string
kita akan mengubah menjadi nilai array. Yang tadinya konstanta fruit di sini bernilai string, kita menggunakan fruit to string untuk mengubah menjadi array. Selanjutnya ada join, metode juga bergabung dengan elemen array menjadi string, berlaku seperti to string, tapi Anda dapat menentukan pemisah. Kita juga bisa menggunakan pemisah yang lain selain koma. Bisa kita ubah di sini, misalkan sini bintang, maka pemisahnya itu menjadi bintang. Misalkan kita ganti di sini menjadi strap, maka ketika kita run, pemisahnya adalah strap. Menutup dan mendorong. Saat Anda bekerja dengan array, mudah untuk menghapus elemen dan menambahkan elemen baru. Inilah yang muncul dan mendorong. Popping item keluar dari sebuah array atau mendorong array item dalam array. Untuk memunculkan the pop, metode menghilangkan elemen terakhir dari array. Misalkan di sini elemen terakhirnya itu mango. Ketika kita pop fruit.pop, ini variabel array fruitnya itu kita pop, maka otomatis variabel terakhir yaitu mango akan terhapus. Untuk mengembalikannya kita cukup dengan the pop untuk memberikan nilai yang muncul keluar. Misalkan ini teman-teman. Ini untuk yang pertama, untuk pop, untuk yang menghilangkan variabel terakhir. Selanjutnya ada pergeseran elemen. Pergeseran sama dengan popping, mengerjakan elemen pertama, bukan yang terakhir. The shift metode menghilangkan elemen pertama array dan shift semua elemen lain untuk indeks yang lebih rendah. Misalkan di sini kita coba. Di sini ada cons fruit di mana ada banana, orange, apel dan mango. Di sini kita menghapus untuk menghilangkan banananya. Di mana karena metode ini untuk pergeseran looping, untuk menghapus banana. Selanjutnya ada mengubah elemen. Mengubah elemen array diakses menggunakan nomor indeksnya. Indeks array dimulai dari 0. Di sini untuk indeks 0 adalah elemen lari pertama. Di mana indeks 1 itu adalah yang berarti yang kedua, dan indeks kedua adalah yang ketiga. Begitupun seterusnya. Di sini kita mempunyai cons fruit di mana ada banana, orange, apel dan mango. Di sini kita untuk mengganti elemen pertama menjadi kiwi. Elemen pertama itu banana. Kita langsung coba. Di mana di sini sebelumnya itu kita mempunyai elemen pertama itu elemen 0 itu banana, elemen 1 orange, yang elemen kedua apple dan elemen ketiga mango. Di sini kita mengganti elemen pertamanya atau elemen 0-nya itu dari banana kita ubah menjadi kiwi, sehingga hasilnya itu seperti ini. Misalkan elemen yang kita mau ubah itu kita ganti menjadi elemen kedua, otomatis yang terganti itu adalah apple. Apple di sini diganti menjadi kiwi. Selanjutnya untuk menghapus elemen.
Karena array JavaScript adalah objek, elemen dapat dihapus dengan menggunakan operator JavaScript atau delete. Misalkan di sini kita coba, di sini elemen const fruitnya itu ada banana, orange, apel, dan mango. Di sini kita menghapus untuk elemen fruit yang elemen 0. Artinya di situ elemen 0-nya itu banana, artinya banana itu undefined atau terhapus, tidak diketahui. Misalnya di sini yang kita mau hapus itu adalah elemen yang elemen pertama. Ini juga kita ganti menjadi elemen pertama, yang ini juga elemen pertama. Maka yang akan terhapus itu adalah orange. Orange itu undefined atau tidak diketahui, tidak ditemukan. Selanjutnya untuk menyambungkan array. The split metode dapat digunakan untuk menambahkan item baru ke array. Misalkan di sini kita punya di parameter pertama itu 2, mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan atau disambungkan. Ini 2. Kemudian parameter kedua 0, untuk menentukan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Parameter lainnya ada lemon dan kiwi, menentukan elemen baru yang akan ditambahkan. The split, the metode mengembalikan array dengan metode yang dihapus. Kita langsung ke contoh. Misalkan di sini kita coba try it, maka yang array aslinya itu ada banana, orange, apple, dan mango. Di mana array yang barunya adalah menjadi apple, orange, lemon, dan kiwi. Yang dihapus itu adalah apple dan mango. Apple, mango di sini sudah tidak ada karena sudah dihapus. Selanjutnya, menggunakan splice untuk menghapus elemen. Dengan pengaturan parameter yang cerdas, Anda dapat menggunakan splice untuk menghapus elemen tanpa meninggalkan lubang dalam array. Misalkan di sini, parameter 0 mendefinisikan posisi di mana elemen baru harus ditambahkan, disambungkan. Ini 0 di sini. Parameter kedua yaitu 1, mendefinisikan berapa banyak elemen yang harus dihapus. Parameter lainnya dihilangkan, tidak ada elemen baru yang akan ditambahkan. Misalnya kita coba di sini, di mana awalnya itu ada banana, orange, apel, dan mango. Di sini kita parameter 0 dan 1. Kita coba. Ini parameter yang dihilangkan itu yang indeks ke 0 artinya banana, dan yang akan yang elemen yang akan dihapus itu 1 elemen di indeks yang ke 0. Misalnya kita ganti di sini indeks ke 2. Otomatis yang terhapus di sini adalah orange. Yang di awalnya itu masih ada orange, ketika kita hapus apple yang terhapus untuk ke elemen ke-1. Kita hapus dulu sebagian. Ini kita hapus. Selanjutnya ada menggabungkan array. Di sini the concat metode menciptakan array baru dengan menggabungkan atau concatenating array yang ada. The concat metode tidak mengubah array yang ada, itu selalu mengembalikan array yang baru. The concat ini metode yang dapat mengambil sejumlah argumen array. Ini ada mengiris array.
Materi selanjutnya ada JavaScript sorting array atau penyortiran JavaScript. Yang pertama itu mengurutkan array, the sort. Metode macam array abjad. Misalkan sini kita punya const fruit di mana ada banana, orange, apel, dan mango. Kita langsung coba latihan. Di sini kita punyai di posisi awalnya itu ada banana, orange, apel, dan mango. Ketika kita klik tombol try it, maka tersusun menjadi mengikuti ala abjad yang dari A sampai Z. Kita urut dari apple, banana, mango, dan orange. Selanjutnya ada membalikan array. The reverse, metode membalikan elemen dalam array. Anda dapat menggunakan untuk mengurutkan array dalam urutan menurun. Kita langsung coba. Kalau tadi yang tadi kan itu menurut abjad dari A sampai Z. Kalau ini kebalikan dari Z ke A. Kita try it, itu akan otomatis dari orange, mango, banana, dan apel. Jadi itu dari abjad Z sampai ke abjad A. Selanjutnya ada sortir numerik. Secara default, sort berfungsi mengurutkan nilai sebagai string. Ini bekerja dengan baik untuk string. Apel datang sebelum banana. Namun jika angka diurutkan sebagai string, 25 lebih besar dari 100 karena 2 lebih besar dari 1. Karena itu, sort metode ini akan menghasilkan hasil yang salah saat mengurutkan angka. Anda dapat memperbaikinya dengan menyediakan fungsi compare. Misalkan sini kita coba latihan. Di sini kita mempunyai const point yang di elemennya itu ada 40, 100, 1, 5, 25, dan 10. Ketika kita coba klik, maka ini akan mengurutkan dari yang paling rendah menuju ke angka yang paling tinggi. Dari 1 sampai 100. Misalnya 1, 5, 10, 25, 10, dan 25, 40, dan 100. Selanjutnya ada fungsi perbandingan. Tujuan dari fungsi perbandingan adalah untuk menentukan urutan alternatif. Fungsi perbandingan harus mengembalikan nilai negatif, 0, atau positif bergantung pada argumen. Saat sort fungsi membandingkan dua nilai, fungsi tersebut mengirimkan nilai ke fungsi perbandingan dan mengurutkan nilai menurut nilai yang dikembalikan. Negatif, 0, positif. Jika hasilnya negatif, A diurutkan terlebih dahulu B. Jika hasilnya positif B, diurutkan terlebih dahulu yang A. Jika hasilnya 0, tidak ada perubahan yang dilakukan dengan urutan pengurutan dua nilai. Selanjutnya ada menyortir array dalam urutan acak. Misalkan kita langsung coba. Di sini kita mempunyai const point. Itu di dalam elemen itu ada 40, 10, 1, 5, 25, dan 10. Ini masih dalam bentuk elemen yang kita tuliskan tadi secara berurutan. Ketika kita klik try it, maka langsung mengubah dari yang paling besar ke yang paling kecil. Di mana ada 100, 10, 25, 40, 1, dan 5. Selanjutnya ada menemukan nilai array tertinggi atau terendah. Tidak ada fungsi bawaan untuk menemukan nilai maksimum atau minimum dalam array. Namun setelah Anda mengurutkan array, Anda bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. Menurutkannya secara menaik. Misalkan ini kita langsung coba ke latihan. Di sini kita mempunyai elemen
poin di mana ada 40, 100, 1, 5, 25, dan 10. Itu kita langsung mendapatkan hasilnya nilai terendah adalah 1. Misalkan coba satunya di sini kita ganti dengan 13. Otomatis nilai terendahnya itu adalah 5. Untuk menurunkan secara turun itu kita langsung coba juga. Ini untuk mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi di sini adalah 100 di elemen yang kita tulis tadi. Misalkan di sini kita ganti 245, maka nilai tertinggi otomatis 245. Selanjutnya ada menggunakan math maksimum pada array. Anda dapat menggunakan math.max.apply untuk menemukan angka tertinggi dalam array. Misalkan kita langsung coba ke latihannya. Di sini kita mempunyai nilai 40, 100, 1, 5, 25, dan 10. Sama seperti yang tadi, kita di sini mencari nilai terbesar dari elemen yang kita tulis ini. Sehingga ketika kita run, maka nilai terbesar itu 100. Ketika kita ganti angkanya, bisa juga kita ganti di 400, di sini 135, maka yang nilai tertingginya itu ada 400. Menggunakan nilai math minimum pada array. Itu sama seperti yang tadi, ini untuk mencari nilai terendah. Selanjutnya ada JavaScript Array Iteration. Yang pertama itu array untuk setiap atau for each. Metode panggilan fungsi atau fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Misalkan di sini kita punya const number 45, 4, 9, 16, dan 25. Misalkan kita langsung coba ke latihan. Ini untuk fungsinya ini untuk menampilkan kembali elemen yang kita tulis ini untuk menampilkan dalam bentuk menurun seperti ini. Misalkan di sini kita ganti, bisa kita menuliskan angka semau kita. Misalkan di sini kita ganti 3, di sini 44, di sini 96, di sini 186, di sini 295. Kita run, maka hasilnya itu akan memanggil kembali atau menampilkan kembali nilai yang kita ingin tampilkan di elemen ini. Perhatikan juga bahwa fungsi membutuhkan 3 argumen. Yang pertama nilai barang, yang kedua indeks barang, yang ketiga array itu sendiri. Selanjutnya ada array peta. The map metode menciptakan array baru dengan melakukan fungsi pada setiap elemen array. Metode map tidak dapat menjalankan fungsi untuk elemen array tanpa nilai, dan metode ini tidak dapat mengubah array asli. Contoh ini dengan mengalihkan setiap nilai array dengan 2. Misalkan kita langsung coba ke latihan. Di sini kita mempunyai elemen ada 45, 4, 9, 16, dan 25. Di sini hasilnya akan dikali 2. Hasilnya ini yang kita tampilkan, mau menampilkan kembali, terlebih dahulu dikali 2, sehingga mendapatkan nilai 45 dikali 2 sama dengan 90, 4 dikali 2 sama dengan 8, 9 dikali 2 sama dengan 18, 16 dikali 2 sama dengan 32, dan 25 dikali 2 sama dengan 50. Kita juga bisa mengganti di sini kali, misalkan kita kali dengan 5. Ketika kita run, hasilnya akan 225, 20, 45, 80, dan 125. Ini elemen ini masing-masing dikali dengan 5. Selanjutnya ada array filter. The filter metode menciptakan sebuah array baru dengan elemen array yang melewati tes.
Contoh ini membuat array baru dengan elemen dengan nilai lebih besar dari 18. Misalnya kita coba. Di sini kita mempunyai elemen 45, 4, 9, 16, dan 25. Di sini kita akan menampilkan nilai yang hanya lebih dari 18. Di elemen yang kita tulis ini, yang nilai yang di atas 18 itu hanya 45 dan 25. Misalkan di sini kita di atas 10, maka 16 juga ikut tertampilkan karena 16 itu di atas 10. Selanjutnya array dikurangi. The reduce. Metode menjalankan fungsi pada setiap elemen array untuk menghasilkan atau mengurangi nilai ketunggal. Metode ini bekerja dari kiri ke kanan dalam array. Misalkan kita coba latihan seperti yang ini. Selanjutnya ada reduce array reduce right. Ini sama seperti yang tadi. Ini sama seperti yang di atas ini, yang array dikurangi. Untuk array setiap, DFP metode cek jika semua nilai array lulus ujian. Contoh ini memeriksa apakah semua nilai array lebih besar dari 18. Misalkan ini. Di sini semua indeks lebih 18 itu false karena dalam elemen yang kita tulis ini tidak semua angkanya lebih dari 18. Jika kita ganti di sini menjadi 10 dan angka di sini kita ganti, kita tambahkan sini 14, di sini 49, maka hasilnya akan true karena di sini kita ganti juga menjadi 10. Karena semua angka itu betul di atas 10, di mana 45, 14, 49, 16, dan 25 itu semua lebih besar daripada 10. Dan array sum itu sum metode memeriksa jika beberapa nilai array lulus ujian. Contoh ini memeriksa apakah beberapa nilai array lebih besar dari 18. Ini sama dengan yang tadi. Selanjutnya materi terakhir adalah JavaScript array konstanta. Sini pada tahun 2015 JavaScript memperkenalkan kata kunci baru yang penting, yaitu const. Sudah menjadi praktik umum untuk mendeklarasikan array menggunakan const. Misalkan di sini kita punya const car, di dalamnya kita tuliskan elemen pertama itu sub, yang kedua Volvo, dan yang terakhir BMW. Ketika kita mendeklarasikan array, itu kita harus mendeklarasikannya dengan car, kemudian nama array-nya, dan kemudian variabel yang ingin kita masukkan. Array di sini bukan konstanta. Kata konstanta kuncinya sedikit menyesatkan. Itu tidak mendefinisikan array konstan. Ini mendefinisikan referensi konstan ke array. Karena itu, kita masih dapat mengubah elemen array konstan. Elemen dapat ditugaskan kembali. Anda dapat mengubah elemen array konstan. Misalkan di sini. Di sini kita tambahkan elemen carsnya itu Toyota di elemen pertama. Elemen 0 itu berarti kita tulisannya pertama dan Audi di terakhir. Misalkan tadi kita sudah
tuliskan konstan untuk car-nya itu adalah Saab, Volvo, dan BMW. Kita mau tambahkan, kita mau ganti untuk konstan cars-nya itu yang pertama Toyota, yang ditambahkan terakhir itu adalah Audi. Ketika kita run, hasilnya itu akan Toyota, Volvo, BMW, dan Audi. Saatnya ini kita ganti dengan Toyota untuk mengganti elemen pertama, dan elemen yang kita tambahkan itu adalah Audi. Misalkan di sini kita ganti, kita mau ganti elemen yang ke 1, berarti itu yang terganti otomatis Volvo. Yang ada adalah Saab, Toyota, BMW, dan Audi. Volvo ini kita ganti. Ditugaskan saat dideklarasikan. Cons variabel JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan. Artinya, array yang dideklarasikan dengan cons harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Menggunakan cons tanpa menginisialisasi array adalah kesalahan sintaks. Misalkan ini, kita memberi deklarasi cons-nya itu harus diinisialisasi. Inisialisasinya ini card. Array yang dideklarasikan dengan var dapat diinisialisasi kapan saja. Anda bahkan dapat menggunakan array sebelum dideklarasi. Misalkan ini. Ini menggunakan varchar. Selanjutnya adalah lingkup blok cons. Array yang dideklarasikan dengan cons memiliki blok scope. Artinya array yang dideklarasikan dalam blok tidak sama dengan array yang dideklarasikan di luar blok. Misalkan kita coba seperti yang ini. Selanjutnya adalah mendeklarasikan ulang array. Mendeklarasikan ulang array yang dideklarasikan dengan var diperbolehkan di mana saja dalam satu program. Contohnya ini, di mana adalah varchar, itu dalamnya adalah elemen Volvo, BMW. Dan bisa juga kita menggunakan ini varchar Toyota, BMW, itu juga diterima, bisa. Dan char Volvo dan Saab itu juga bisa menjadi. Baik, itulah tadi penjelasan video saya mengenai beberapa materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.